Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan karunia-Nya kita semua ada di ruangan yang indah ini. Terima kasih pimpinan-pimpinan rapat dan tentunya Ketua Umum Kadin Sumut yang tercinta yang tadi juga menyebut, dan terima kasih ya Bapak Bida, dan juga disupiri oleh senior Kadin Sumut Bapak Ivan Batubara yang juga wakil kita semua untuk wilayah Sumatera bagian atas sebagai wakil ketua umum Kadin Indonesia. Dan tentu di sini saya ingin menyapa juga seluruh pengurus Kadin Sumatera Utara, Ketua Umum Kadin Kabupaten dan juga jajarannya dan seluruh Sumatera Utara, dan tentunya teman-teman juga pimpinan asosiasi dan himpunan tadi saya juga lihat. Nah, karena kita di Medan, Sumatera Utara, kita mulai dengan pantun. Datang ke Medan, udaranya hangat. Senyum pengusaha, semangatnya kuat. Kadin Sumut dan pemerintah bersatu erat untuk ekonomi Indonesia makin kuat. Nah, ini kita minum lagi. Dikasih Pak Ivan, makasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran pimpinan mulai dari ketua umum, pengurus, juga pengurus kabupaten kota untuk selesainya atau dalam berlangsungnya Rapimprov Sumatera Utara ini. Dan saya lihat tadi saya mencatat bagus sekali bukan saja sambutan yang luar biasa dari ketua umum, tapi juga substansinya itu baik sekali. Di sini terlihat bahwa Sumatera Utara mempunyai pemimpin yang visioner, tapi visi saja nggak cukup, mau bekerja untuk konstituennya, dan ini yang saya lihat. Dan juga jelas sekali karena beliau terpilih menjadi Komut Bank Sumut, artinya hubungan dengan pemerintah provinsi Bali. Dan ini adalah modal buat saya, karena Kadin itu kan esensi undang-undangnya cuma dua. Pertama, mitra strategis pemerintah, dan kedua, wadah dunia usaha. Nah, jadi kalau mulanya paling tidak sudah menjadi mitra strategis pemerintah yang baik, harusnya semuanya lebih lancar. Tentu tidak dengan otomatis, nggak mungkin lah ekonomi bergulir hanya kita santai-santai bisnis as usual, nggak mungkin. Tapi itu modal besar. Nah, tadi saya juga dengarin dari pandangan umum bahwa banyak yang mengeluhkan, dan ini selama 23 tahun saya di Kadin sama, dan memang mesti diperbaiki. Nanti saya ada usulannya bagaimana peran dan fungsi Kadin, kedudukannya itu harus kuat. Kalau enggak susah mencari anggota, terutama di kabupaten kota. Benar? Ya kan? Tadi saya tanya Ketum Dida dari 33 kabupaten kota. Nah, sekarang yang sudah berfungsi ada 18 ya, digabung-gabung. Nah, nggak apa-apa, tapi kedepannya bagaimana kita bisa membuat benar-benar Kadin itu bukan saja kuat di pusat, tapi kuat juga di daerah, provinsi, sampai ke kabupaten kota. Kenapa? Karena memang Indonesia membutuhkan Kadin. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa Kadin ini undang-undangnya tahun 87. Jadi udah 38 tahun yang lalu ya, benar ya? Itu berarti ya, 38 tahun yang lalu.
Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita rasa tidak modern atau tidak progresif atau tidak menjawab tantangan zaman, ya memang 38 tahun yang lalu itu sebelum zaman reformasi itu. Tapi paling tidak kita punya undang-undang itu untuk mulai. Nah, teman-teman tahu kan bahwa kita sudah berhasil menggolkan RUU Kadin di Prolegnas DPR 2025. Tangan dong buat kita semua. Nah, kalau misalnya secara prosedural ini targetnya 2026, mungkin di September diketok targetnya ini. Tapi ya kita yang penting isinya, ya kalau makin cepat makin baik isinya. Nah, apa saja keluhan-keluhan yang saya lihat yang bisa menjadikan peluang buat kita. Tapi semua itu narasinya juga mesti pas, karena kita berhubungan dengan masyarakat luas, rakyat. Jangan sampai terlihat kita kaum yang istilahnya tertentu saja yang maju. Nah, ini saya melihat seperti ini, teman-teman semua. Pemerintah Pak Prabowo ini program-programnya menurut saya niatnya sangat bagus dan ini sangat berpihak pada rakyat. Nah, saya lihat dari program MBG untuk 80 juta anak, ya, lalu juga 3 juta rumah per tahun untuk orang-orang mempunyai rumah, dibantu pula uang untuk vendornya membuat rumah dan uang pembelinya disubsidi pula 5%. Program-program masa kesehatan gratis, semua jadi bisa tahu gimana kondisi kesehatan. Sampai kalau Kadin ada satu lagi yang ini, itu semua quick win Kadin juga ya, yang 3 tadi, sama tenaga kerja migran. Bagaimana bisa kita mengirim 5 juta lagi di atas 5 juta yang ada, tapi jangan hanya pekerja domestik. Karena mereka pekerja domestik aja membawa pulang 15 miliar dolar setahun. Apalagi kalau yang lain, suster, lalu ini chef, pekerja hospitality, sampai kepada pekerja ya di tempat pembangunan, tapi manajernya dan lain-lain. Nah, hanya saja untuk bisa mensukseskan ini semua butuh lebih daripada dana untuk bisa sampai ke daerah. Kan kita tahu bahwa dari total 3.600 triliun APBN, biasanya 1.300 triliun ke daerah. Kali ini rata-rata 30% terpotong. Saya nggak tahu berapa persen di PKD di Sumut, tapi pasti terdampak. Dan rasanya pasti ya pembangunan, pengeluaran pemerintah itu pasti akan turun paling sedikit 30%. Dan ini merata di seluruh negeri. Karena tujuannya ialah pemerintah ingin menjaga supaya semuanya tepat sasaran dan tidak ada kekurangan di sana sini. Tapi itu fakta bahwa keadaan di lapangan udah pasti di daerah-daerah jumlah keuangan yang berputar masih berkurang. Sebaliknya di pusat didengungkan bahwa ada 400 triliun yang tadinya di Bank Indonesia 420 lah, dipindahin 200 triliunnya ke bank-bank himbara. Nah, tapi dana ini untuk bisa nyampe ke lapangan mesti ada yang mengolah, mesti ada yang minjem, taruh di proyek, bayar utangnya balik, proyeknya itu jadi ya ekonomi. Nah, maka itu saya senang sekali waktu tadi lihat Betul Bida mengatakan ini BRI dan Reksa yang bikin. Tadi saya catat, saya lihat petak pula, ya, maklum latar belakangnya usaha. Jadi masih pengen tahu. Nah, dan kita juga percaya sekali dengan Sumatera Utara. Kita mulai dengan investasi, saya ingat di awal 90-an itu kisaran. Dulu itu pertama kali, alhamdulillah grup kami yang masuk ke ini perkebunan, apalagi itu milik asing, Uni Royal namanya. Nah, terus berkembang sampai kepada juga migas dan lain-lain di Sumatera Utara. Tapi bagus tadi digambarkan kan ada Belawan Port,
lalu Kuala Namu, Airport, Kuala Tanjung, dan tol roadnya yang itu. Dan lain-lain yang disampaikan bahwa kita ikut One Belt One Road. Nah, tapi yang saya mau tekankan di sini, dengan rencana Pak Ketum tadi udah bagus, kita butuh pengusahanya. Jadi saya berinteraksi dengan Pak Menkyu 3 hari lalu. Saya mengatakan saya belum tentu punya solusinya, karena belum tentu saya punya banyak pengusaha di Kadin yang bisa langsung menyerap itu semua, belum tentu. Tapi kalau misalnya kita nggak diajak ngomong dari awal, sudah pasti nggak ada pengusahanya yang nggak jalan. Ya, kan? Nah, contoh saya bilang bahwa pemerintah yang begini bagus jalan, misalnya. Terlepas ada yang mengkritik itu jalan. Ya beginilah, kalau kita memberi makan hari ini target 80 juta sampai 30 juta, ada kali 1000 yang masih belum pas. Ya, 30 juta ada 1000. Nah, tapi kenapa ini jalan? Karena pemerintah punya skema memberi untung kepada yang ikutan dengan memberikan kepastian pembayaran makanan 3.000-3.500 paket setiap hari. Jalan. Sebaliknya yang 3 juta rumah per tahun ini baru mulai, jadi kita tidak mengatakan apapun, cuma mengatakan bahwa uang vendornya sudah ada, uang untuk membelinya ada, disubsidi 5%, tapi belum jalan. Kenapa? Kuncinya pengusaha. Nah, jadi tugas Ketum Dida, tugas saya juga tentunya ialah bagaimana menciptakan usaha-usaha ini supaya beralih dari bisnis yang tentunya di bidang kontraktor, jangan malu jadi kontraktor. Dulu kami pun juga mulanya itu dari awal tuh sebagai trader komunitas, lalu kontraktor, lalu ya maju depannya. Ini pelan-pelan coba dilihat bagaimana kita bisa mengajak teman-teman untuk bisa menjadi pengusaha yang memanfaatkan, apalagi bukan berarti memanfaatkan posisi beliau di Bank Sumut. Paling tidak kan informasi boleh-boleh aja, ya kan, informasi terbuka bagaimana caranya. Karena saya nggak tahu Bank Sumut dapat berapa dari dana yang 200 itu, tapi ada sebagian dari 200 juga ini mau dikasih ke kapan. Tapi kembali lagi ya usahanya yang mengolah. Nah, di sini juga tadi saya sampaikan bahwa ada suatu studi dari lembaga besar, McKinsey, perusahaan besar yang mengatakan bahwa Indonesia ini kalau jangankan 8%, 5% aja bisa naik dari middle income $5.000 per kapita menjadi 15.000. 5% aja. Tapi ada satu yang bisa bikin tiba-tiba melenceng. Dan salah satu yang melenceng, salah tiga, itu Meksiko, South Africa, satu lagi apa ya? Saya lupa, ada satu lagi itu. Negara besar juga, Meksiko, South Africa, ada satu lagi, Brazil. Melenceng. Jadi orang lain kan begini nih, jadi melingkir gitu. Nah, itu kita bisa. Itu kenapa kita bisa ke sana kalau nggak hati-hati. Di dalam kontur kita punya pengusaha, 60%-nya itu mikro, bukan UMKM, mikro. Nah, kalau mikro ini nggak jadi UMKM, ini kita mau mikro nih. Saya aja tadi ngaku, saya nggak gitu tahu nih gimana caranya untuk membantu. Coba dicek. Tapi mikro ini mesti menjadi UMKM ini. Jadi saya pikir nggak salah juga dulu kampanye saya untuk Kadin naik kelas. Jadi memang benar rupanya. Nah, jadi dua mungkin untuk tidak titip sembari kita memikirkan bagaimana kita bisa membuat usaha-usaha baru untuk menyerap likuiditas yang ada supaya bisa bekerja sama dengan pemerintah provinsi, supaya juga pemerintah provinsi nggak langsung cepat-cepat untuk naikin PAD, ada aja lah ide-ide, ya kan, PBB itu. Tapi karena hubungan baik pasti bisa sama-sama dilukan. Nah, waktu dengan Menteri Dalam Negeri 2 bulan yang lalu di Kedah, kita tanda tangan bahwa seluruh komponen dan menyampaikan paparan di depan umum
seluruh komponen provinsi dan kabupaten kota untuk bermitra dengan Kadin. Nah, tapi semua itu tahu sendiri Indonesia. Ya kita kalau nyetir aja suka pakai SIM, kadang-kadang kita nggak pakai SIM kan. Nah, apalagi kita istilahnya suatu tanda tangan dengan mendagri. Nah, ini mesti ditindaklanjuti. Nah, tapi dengan adanya Ketum Dida ini mainkan hubungan ini. Lalu dengan yang Pak Ivan Batubara di pusat sambungkan. Nah, tadi juga saya berpikir bahwa kerjasama antar provinsi itu harus dikuatkan. Karena kan kita di Sumut itu berapa teman-teman jumlah penduduknya? Berapa? 14 juta ya. Nah, 14 juta itu kan lumayan. Nah, kalau saya tuh berpikir kalau bisa kerjasama dengan Aceh, terus di bawah siapa kita ini ya apa Riau, Riau, Mas Sumbar, ya kan? Itu aja kita bisa kerja kuat dan kebetulan di tempatnya Pak Ivan. Itu feeling saya sudah mendekati sebagai Inggris sendiri, ya kan? Dan ini juga posisinya strategis, saya dikasih lihat sampai lihat peta lagi. Saya udah kasih berkali-kali masih lihat peta. Kenapa? Iya emang bener. Ya, apa kita ke sana, ini Singapura ke sini gitu kan. Dan kita di atas. Ya. Jadi ke Samudra India bisa, Selat Malaka bisa. Nah, jadi strategis. Nah, dan yang kedua titipan saya membuat usaha-usaha untuk bisa merekam potensi-potensi tadi. Kan nggak semua orang bisa langsung ke bank karena ya bank juga dalam prinsip kehati-hatian. Tapi kalau teman-teman di sini udah di Kadin, udah bisa cari jalan. Paling nggak berkoalisi, bergabung bagaimanapun harus. Nah, saya mengatakan teman-teman Kadin, ya sebagian besar usaha, masalah pengusaha punya jiwa aktivisme ya bagus. Karena itu kita di Kadin, ya kan. Tapi jangan lupa usahanya. Ya, kalau enggak nyampe itu 5, 6, 7, 8%. Nah, apalagi kan kalau Sumut itu di sedikit di bawah 5%. Ini mesti genjot lagi. Apalagi kita tahu sekarang ini dari sisi perkebunan kan banyak upaya penegakan hukum yang dilakukan dan kita nggak tahu tuh pasti ada adjustment periodnya. Jadi itu dan juga usaha mikro tolong ini kerjasama dengan teman-teman di kabupaten kota, ARB dan juga ya himpunan supaya kita perhatikan itu. Nah, karena gini, saya kan di Kadin udah 23 tahun. Saya juga udah melihat ketum-ketum Kadin provinsi. Nah, bukan karena Bapak Dida di sini, tapi yang pengusaha hubungan bagus sama pemerintah mau mencoba membangun itu nggak banyak. Jadi saya pengen Kadin Sumatera sukses. Dan karena dengan ini saya juga bisa memberikan contoh kepada Sumatera dan seluruh Indonesia. Karena kan kita ngomong panjang lebar, ujung-ujungnya contoh sukses. Karena contoh nggak usah banyak, ya kan, dengan segala tantangannya. Nah, mungkin di ujung saya ingin mengatakan apa saja masukan-masukan yang dibutuhkan buat di undang-undang. Nah, ini mesti diformulasikan. Nah, tapi secara nggak langsung biasanya juga udah ada gambaran. Satu, keanggotaan. Ya, gimana supaya keanggotaannya itu bisa diharuskan. Masalah bayar nggak bayar karena size daripada atau skala dari perusahaan itu kita bisa ngomong. Yang penting terdaftar dulu. Karena data itu bisa sama pentingnya dengan duitnya. Nah, yang kedua, ini kayak SKA atau Certificate of Origin. Untung untuk umum Kadinnya kuat, jadi di tangan kita. Tapi ini masih ada tangan dulu di tempat lain dengan Kementerian Perdagangan. Nah, jadi kita mesti lihat, tapi kita nggak bisa hanya meminta, kita mesti memberikan alasan. Ya kan ya kayak tadi kita bercanda kan, orang suka bawa SIM aja kadang-kadang ini kita lampu merah, kuning kita juga terabas gitu kan. Nah, apalagi cuma jadi anggota Kadin gitu kan. Nah, tapi kalau kita memberikan manfaat, pasti akan mendapatkan ini, orang akan datang. Terus juga kita bikin sertifikasi. Sertifikasi ini
yang mesti kita galakkan. Orang hanya mau bayar bukan karena keharusan, tapi karena manfaatnya ada. Jadi apa namanya, bahasa kerennya kan reskilling, upskilling, capacity building, ini nih harus dilakukan. Bukan keanggotaan. Terus ini kemitraan. Nah, dan juga mau mencoba bagaimana bermitra dengan Kadin kan di bawahnya ada BUMN, koperasi dan UMKM. Nah, kita kan mesti juga memberikan gambaran bahwa Kadin itu siap bermitra. Nah, ini emang kayak ayam dan telur gitu kan. Paling bagus kita siap dulu baru minta. Maksudnya inilah keanggotaan lebih kuat. Tapi kan nggak begitu. Mereka juga bilang kasih dulu baru minta. Nah, ini nih mesti disamakan. Jadi kemitraan. Kan media itu nggak semuanya suka untuk Kadin buat. Ada juga yang mikir buat ini apa artinya. Nah, tapi kita bukan karena pakai logo Kadin, tapi karena pemerintah melalui Pak Presiden mengutarakan Indonesia Incorporated, dengan Indonesia Inc, yang artinya ya Indonesia gotong royong membuat perekonomian lebih baik antara pemerintah dan juga dunia usaha. Nah, kan dilakukan juga di Jepang, dengan Japan Inc, ya kan, Germany Inc, jadi bukan kita doang. Tapi kali ini ya Kadin lah yang diharapkan. Jadi mesti kita jalankan dengan baik. Lalu kita juga minta masukan lagi, tapi ya pendanaan. Nah, saya rasa Kadin tetap jangan ambil APBN kecuali ada program bersama. Tapi kalau kita jadi lembaga budgeter, kita akan lebih kaku. Nah, tapi bukan berarti kita tidak butuh pendanaan. Kita butuh pendanaan. Nah, selain tadi kita bicara Cikola, kita bicara SKA ya, kita bicara tadi sertifikasi, ya mungkin kita bisa bernegosiasi untuk yang memberikan dana kepada Kadin kan nggak mungkin lah sebagai ketua umum kan. Nah, ini bisa menjadi bagian daripada CSR atau bisa bagian daripada riset. Misalnya nanti Kadin Sumut bikin tuh yang tadi tuh dengan BRI dan reksa itu kan nggak selamanya gratis kan. Lama-lama mesti bayar juga, itu bagian daripada riset. Nah, jadi bisa menjadi objek pengurangan pajak. Nah, ini kan kita coba gitu. Nah, tapi ingat apa yang kita omongin belum tentu sama dengan semua orang. Ya kan? Nah, jadi peningkatan kapasitas Kadin ini benar-benar kita jalankan di Sumut untuk kepentingan nasional. Karena kalau misalnya Kadin Sumut sukses, enak, tumbuh hubungan baik dan lain-lain. Dan saya juga mempunyai kedekatan sendiri kan. Nenek saya kan ini Nasution, ya kan. Tapi kenapa saya dipanggilnya Lubis? Kenapa? Oh, oke. Dari ininya ya, suaminya. Oke. Jadi kita juga terima kasih salah satu yang mendukung saya ketemu Kadinnya di sini. Tapi itu inilah dinamisme biasa aja. Bagi saya sekarang Kadin itu kompak selama setahun, ya kita konsolidasi besar Kadin. Tapi ya mau diapain? Kita tujuannya kan untuk merangkul. Jadi kalau kita di depan udah pilih-pilih pakai key performance indicator, ya itu nggak clean. Ya Kadin ini kan bukan orangnya di sini kan profesional semua, kita semua di sini kan sukarela. Nah, yang kedua juga fokusnya selama setahun itu untuk membuat hubungan pemerintah baik. Ini contoh nih terakhir waktu di Kanada 2 minggu yang lalu Presiden bersama Prime Minister atau Perdana Menteri Kanada tanda tangan 3 agreement. Yang pertama free trade agreement, masuk akal dong. Yang tujuannya untuk menandatangani perjanjian perdagangan. Yang kedua pertahanan. Yang ketiga yang urusan usaha, bukan yang lain, Kadin. Jadi Kadin tetangga disaksikan oleh beliau. Ini terima kasih kepada Anda semua. Nah, kalau jualan kepada
pemerintah, saya jualannya gimana? Coba sederhana aja Pak, satu tadi mau berapa pun duitnya. Kalau nggak ada pengusahanya, duitnya nggak bisa terolah. Kecuali mau bagi-bagi tunai. Ya, bagi-bagi tunai habis itu selesai. Kan nggak bergulir kan. Teori ekonomi kan ya bermultiplikasi. Yang kedua, saya menyampaikan Kadin itu multi kementerian, apalagi lintas kementerian. Nah, sedangkan kementerian ini kan sibuk dengan masing-masing. Bisa bayangkan, saya makin banyak bertemu dengan para menteri itu sibuknya minta ampun urusan birokrasi, belum lagi urusan politik. Nah, tapi kalau Kadin kan intinya gimana dagangnya sampai investasinya kan lancar. Itu dua aja, dagang, investasi, dagang, investasi. Nah, tapi untuk bisa mencapai ke sana, ya kita butuh melakukan berbagai macam hal. Nah, hubungan manis yang ada ini harus dimanfaatin. Kalau misalnya kita nggak manfaatin, ini lama-lama kita malah Kadin nih ternyata tidak seperti yang diharapkan, kan jangan sampai juga. Nah, karena itu di tahun keduanya ini, tahun pertama dan tahun kedua, saya mau fokus nih justru ke dalam, karena yang membuat Kadin kuat itu adalah ya kabupaten kota, provinsinya, asosiasinya. Kadin ini kayak holding company, ini kan kayak KONI kan. Nah kan yang dapat medali kan sebenarnya kan bukan KONI-nya. Ya apa, Aquatic Indonesia atau apa, angkat besi, gitu. Itu mesti kita kuatkan. Nah tapi kemampuan mengkonsolidasi itulah Kadin tugas utamanya. Saya rasa teman-teman itu semua. Nah ini ada satu nih Mas, ini pertama kali saya umumkan di apa Rapim Prof Sumut nih. Jadi tanggal 30 November, 1 dan 2 Desember kita akan mengadakan Rapimnas kali ini. Sekarang tempat saya belum sempat ngomongin, ya, tapi kayaknya itu memudahkan semua mungkin di Jakarta dulu. Nah, saya baru mau bilang seluruh provinsi harus melaksanakan ya Rapim Prof, Prof apapun yang berfungsi tahun ini. Jadi Rapim Prof Sumut udah beres. Jadi apa? Saya juga mengatakan kepada WKUK, karena WKUK kan ada 12 di Kadin. Saya bilang WKUK bikin rakor, dan rakornya itu mesti melibatkan juga ya daerah sama apa namanya asosiasi, bikin rakor. Sehingga pas nanti tanggal 30 November 1-2 Desember itu kerucut. Jadi pas kita ditanya pemerintah, kita bisa jawab maunya apa dan apa kontribusi kita. Nah, kalau teman-teman kan juga banyak yang nanya, ada apa nih kan kalau tiba-tiba bikin tim BG lah, apa rumah murah. Ini untuk kasih gambaran bahwa kita bikin prototipe dulu dari pemerintah sebelum kita bicara panjang lebar. Nah, setelah prototipenya ada, kita bisa bicara ini yang jalan, ini